Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita mengkaji ilmu nahwu melalui kitab At-Ta'liqat Al-Awwaliyah lil Badi'ina Lidirasatil Ajurumiyah. Nah, ya. Fi dirasatil Ajurumiyah. Dan tak lupa tentunya salawatul iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya dari isim-isim yang dinasab yaitu tentang isim mansub yang nantinya dia menjelaskan keadaan dari isim sebelumnya yang kita sebut dia sebagai hal. Kedudukan kata ini nantinya dia apa? Menjadi hal. Apa sih hal itu? Hal adalah isim mansub yang menjelaskan kondisi atau keadaan seseorang, ya, atau keadaan sesuatu dari suatu perbuatan yang terjadi. Dan tentu irobnya selalu mansub. Oleh sebab itu dia dimasukkan ke dalam rentetan mansubatul asma atau isim-isim yang dinasab. Nantinya ada dua istilah yang harus kita kenal. Ada hal itu sendiri, kemudian ada sahibul hal. Apa itu hal dan apa itu sahibul hal? Hal jelas tadi definisinya. Kalau sahibul hal adalah sesuatu yang dijelaskan keadaannya. Begitu ya. Nah, untuk sahibul hal sendiri yang dijelaskan keadaannya, dia itu kedudukan i'rabnya sesuai posisi dia dalam kalimat. Di mana nantinya sahibul hal itu dia bisa berkedudukan sebagai fa'il, kemudian bisa berkedudukan sebagai maf'ul bih juga, kemudian bisa berkedudukan sebagai apa? Mubtada dan lain-lain. Jadi ini tidak sama konsepnya dengan tawabi kemarin. Meskipun hal itu datang dalam kalimat untuk menjelaskan si sahibul hal, jadi halnya tetaplah nasab, namun sahibul hal tidak mesti nasab, ya. Bisa jadi dia rofa, bisa jadi dia nasab, gitu ya. Bahkan bisa jadi dia apa? Majrur. Nah, bisa. Kita akan lihat nanti. Oke, kita masuk ke kitab. Kita baca tulisan dari Al-Imam Najurum beserta catatan dari Syekh Ahmad bin Sabit Al-Musabi. Babul Hali. Silakan dibaca. Silakan ada yang mau baca. Babul Hali, bab tentang hal. Hal adalah al-ismu. Ketika dikatakan di sini hal itu adalah isim, maka keluar fiil dan huruf dari pembahasan hal. Maka tidaklah mungkin nantinya hal itu berupa fiil, apalagi berupa huruf. Namun nantinya rangkaian fiil dengan isim ketika jadi kalimat itu berpotensi menjadi hal. Namun kalau fiilnya saja tidak bisa menjadi hal. Kemudian untuk huruf pun juga demikian. Kalau dia bersama isim yang dijarkannya berkemungkinan menjadi hal. Tapi kalau huruf jarnya saja nggak akan pernah bisa dia menjadi apa? Menjadi hal, gitu ya. Maka kalau kita lihat di sini macam-macam hal, anwaul hal itu terbagi menjadi tiga. Hal itu bisa berupa apa? Isim.
Isim zohir. Nah, dia bisa berupa isim zohir, kemudian bisa berupa syibuhul jumlah. Syibuhul jumlah itu kan rangkaian huruf jar dengan isim yang dijarkan, alias isim yang terletak setelah huruf jar itu. Itu bisa menjadi hal, tapi kalau huruf jarnya saja nggak bisa. Kemudian ada jumlah. Nah, jumlah itu kan rangkaian, rangkaian apa? Kalau kita masuk ke jumlah fi'liyah, berarti kan rangkaian fi'il dengan fa'il. Nah, kalau fi'ilnya saja itu nggak bisa jadi hal. Tetapi kalau rangkaian fi'il dengan fa'ilnya itu bisa nanti menjadi satu kesatuan, dia menjadi hal. Nah, kalau jumlah, karena jumlah itu ada dua kan, ada jumlah fi'iliyah, ada jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah pun juga sama, dia bisa menjadi hal. Jumlah ismiyah kan rangkaian yang tersusun dari mubtada khobar. Gitu. Baik, kita kembali ke kitab. Al-mansubu. Nah, jelas ya kalau hal itu dia dinasab. Berarti nggak ada tuh cerita hal marfu, hal majrur. Kalau majzum udah jelas, nggak bisa ya. Karena awalnya udah dikatakan isim gitu loh. Ya, isim itu kan nggak bisa menerima i'rab jazm. Taib. Kemudian fungsi dari hal dalam kalimat itu nanti al-mufassir dia. Apa? Mufassir. Untuk menjelaskan. Liman bahama. Terhadap hal yang masih samar. Terhadap apa? Hal atau sesuatu yang masih samar. Kita pakai sesuatu saja. Tidak usah pakai hal. Nanti kita ketukar dengan istilah hal yang kita bahas saat ini. Nah ya, liman bahama terhadap sesuatu yang samar. Tapi kesamarannya itu dari sisi apa? Al-hayat. Keadaannya. Nah, sesuatu itu kalau di tulisan saya tadi itu kan seseorang makainya. Nah, namun bisa jadi bukan seseorang gitu. Bukan apa? Bukan seseorang. Tapi misalkan hewan. Nah, masih samar keadaannya belum diketahui dalam lafal tersebut, maka bisa kita datangkan hal untuk menjelaskan keadaan si hewan tersebut. Nah, jadi di sini bisa kita ganti keadaan sesuatu biar lebih umum. Nah, ya, sesuatu dari suatu perbuatan yang terjadi. Nah, keadaan sesuatu dari perbuatannya. Nah, baik. Oke, kita lihat catatan nomor satu di sini al-halu logotan hal secara bahasa ma alaihil insanu min khairin aw syarrin. Nah, ini hal secara bahasa yang mana manusia itu berada di atasnya berupa keadaan khair baik atau keadaan buruk. Ini definisi hal secara bahasa, keadaan. Wastilahan dan tentu hal secara istilah menurut para ulama nahwu ma zakarohu al-musannifu.
apa yang dikatakan oleh musannif, yakni al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayat. Nah, contoh hal nantinya kita akan baca di situ ada ja'a zaidun rakiban. Namun kita lihat uraian atas definisi al-Imam Najurum ya dari penta'lik Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi di sini. Wa qauluhu al-mufassiru dan perkataan musannif al-mufassiru ini maknanya adalah al-mubayyin yang menjelaskan. Wa qauluhu dan perkataan musannif in bahama itu ya tersembunyi. Namanya khafi, tersembunyi. Wastatara wa khafiya. Ya, tersembunyi, tertutup. Begitu. Wa qad intaqadtu hadhihi al-lafzata 'ala al-musannifi. Nah, dan sungguh saya meyakini lafal ini atas musannif. Ya. Min fadlik Ustazah, apa Ini Ustaz? afwan. Intaqad, Ittaqadat ya hadhil lafzatu 'alal musannifi. Ya. Betul begitu? intaqad tuh ada sudah benar tadi sepertinya Ustaz, Ustaz mengkoreksi ya Ustaz. Karena Iya, lihat intaqadtu ya, mengkoreksi betul bukan kalau meyakini itu taqadtu ya. ya Nah, intaqad tuh sah sah. Masya Allah. Barakallahu fiik. intaqadtu hadhil lafzata 'alal musannifi. Nah, di sini Asy-Syaikh Ahmad bin Sabit Al-Usabi mencoba mengoreksi tulisan Al-Imam Ibnu Ajurum, yakni terkait lafal apa? In bahama. Lafal in bahama. Kata beliau lafal tersebut goiru ma'rufatin, kurang dikenal gitu ya. Li'annaha haknya kembali kepada lafzoh. Dan yang dimaksud dengan lafzoh di sini adalah lafal in bahama. Itu ya. Fi kalamil Arab. Dalam perkataan orang-orang Arab. Wal ma'rufu fi kalamihim dan yang dikenal di dalam perkataan orang-orang Arab itu adalah istabhama. Ya. Istabhama. Nah, ini koreksi atas lafal saja ya. Koreksi apa? Atas lafal saja. Baik. Faswabu maka yang benar at-ta'biru bihi. Ya diungkapkan dengan apa? Istabhama. Nah, nih. Dengan istabhama. Ini yang benar. Wa qawluhu minal hayati. Nah, dan perkataan musannif minal hayat dari keadaan-keadaan maksudnya adalah as-sifat allahiqa lidzawat, yaitu sifat yang ada pada zat, sifat yang ada pada zat. Nah, ini contohnya seperti ruku, wad dahak, wal hazan, wal isra, wal ibtal. Wa nahwu dzalika dan contoh demikian itu minas sifatil lati dari sifat-sifat yang tidak dikenal, nah min mujarradil fi'li ya, yang sifat-sifat itu tidak dikenal dari apa? Tidak diketahui dari apa? Sekedar fi'il, nah ya, min mujarradil fi'li. Fa idza qulta, maka apabila kamu katakan jaa Zaidun nih. Kalau kamu katakan jaa Zaidun, jaa filun madin mabnun alal fathi Zaidun fa'iluhu marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhamma az-zahira ala akhirih. Alimna, tentu kita mengetahui nih. Kita mengetahui
Apa? Maji ini apa? Maji'ah. Hamzah ini Maji'ah. ya, nam ya. Maji'ahu. Taib. Kita mengetahui maji'ahu. Apa artinya maji? Kedatangan. Kedatangan. Kita mengetahui kedatangannya. Kedatangan Zaid, ya kan? Kita mengetahui kedatangan Zaid ketika dikatakan kalimat Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Tahu kan kita kedatangannya Zaid? Betul. Walakin nana akan tetapi kita ini la na'lam. Kita nggak tahu. Kaifiyata hadzal maji'i. Kita nggak tahu cara kedatangannya ini. Cara kedatangannya si Zaid. Nah, bermula dari pertanyaan seperti inilah hal itu dimunculkan nantinya dalam kalimat. Nah, ya. Nih, hal kana rokiban. Apakah Zaid itu datang dalam keadaan rokiban berkendara gitu. Apakah dia adalah orang yang rokiban berkendara? Am doahikan, apakah dia adalah orang yang doahikan tertawa, datang dalam keadaan tawa-tawa gitu? Am hazinan, atau dia adalah orang yang apa? Hazinan, sedih. Kemudian cara datangnya sambil bersedih. Au musri'an, sambil ngebut-ngebut ya, buru-buru. Batian atau lambat. Nah, ya. Am ghairu dzalika illa bil hali. Atau selain daripada itu. Nah, ya. Walhasilu annal hal, dan kesimpulannya annal hala yubayyinu sifata sahibiha. Nah, ya, bahwasanya hal itu menjelaskan sifat pelakunya pada waktu terjadinya perbuatan. Waktu wuku'il fi'li. Nah, ya, pada waktu terjadinya perbuatan. Hal menjelaskan kondisi atau keadaan pelaku. Nah, pada waktu terjadinya perbuatan pelakunya pada waktu terjadinya perbuatan gitu ya. Oke, berarti di sini kita ubah saja. Hal adalah isim mansub yang menjelaskan kondisi atau keadaan pelakunya pada waktu terjadinya perbuatan. Hmm, Nanti kita kasih catatan di bawah referensi ta'liqat al-awwaliyah lil badi'ina fi dirasatil ajrumiyah. Berikutnya, kita lihat pada contoh yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum. Ja'a Zaidun Rokiban. Jelas di sini, Rokiban sebagai apa? Hal. Nah, dia menjelaskan siapa? Zaid. Zaidun. Ya, menjelaskan Zaid, menjelaskan Fa'il. fa'il. Itu menjelaskan keadaan fa'il. Kemudian kita lihat i'rabnya. Catatan nomor 2. Silakan dibaca al-i'rabu. Al-i'rabu jaa fi'lun madin wa zaidun fa'ilun marfu'un wa rakiban halun mansubun wa qad apa ini? Wa qad bayyanat
sifatun Hah? wa qad Waqad bayan bayanat bayantu waqad apa bayyanat oh, dan ya. sungguh dia wa qad menjelaskan bayanat apa? sifatun Wasifatun. sifatan sifata sahibiha Ya, wahwa wa Zaid. Ya, na'am. huwa Zaid waqad Waktu maji'ihi. waqta maji'ihi Ya, pada waktu kedatangannya. kedatangan. Pada waktu kedatangannya si Zaid. Nah, jadi pada waktu kedatangannya si Zaid, keadaan datangnya si Zaid itu dijelaskan dengan lafal rokiban. Maka rokiban menempati kedudukan hal. Oleh sebab itu dia dinasab dan sigotnya atau bentuknya pun nakirah di sana. Karena di antara syarat hal itu ya nakirah. Sebagaimana dikatakan di sini oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, wala yakunu ila nakiratan. Dan tidaklah hal itu menjadi hal kecuali dia datang dalam bentuk nakirah. Baik, kita lihat lagi contoh raqibtul farasa musrojan. Nah, di sini raqibtu al farasa musrojan. Musrojan menjadi apa? Menjadi hal-hal untuk siapa? Al-Farosa. Al farasa. Berarti dia hal untuk maf'ul ya kan? Hal Ya, untuk maf'ul. Nah, karena dia hal, dia akan menjelaskan keadaan isim ya, yang dijelaskan keadaannya. Maka isim yang dijelaskan keadaannya oleh hal musrojan siapa? Al-Faroh, Al-Farosa. Al-Farosi. Al-Farosa di sini berarti kita ungkapkan dia sebagai apa? Sohibul, Hal sohibul hal, paham ya, sohibul hal. Ini yang tadi dikatakan sohibul hal itu bisa berkedudukan sebagai fa'il seperti dalam kalimat ja'a Zaidun, Zaidunnya sohibul hal rokiban. Kemudian al-farosa di sini sahibul hal yang i'rabnya nasab karena berkedudukan sebagai maf'ulun bih dari rokibtu. Nah, kita lihat i'rabnya di sini catatan nomor 3. Silakan dibaca kembali rokibtu. Fi'lun madin wa fa'ilun ya kan? Al-farosa maf'ulun bihi mansubun wa musrajan halun mansubun ya kan? Wa qad bayyanat sifat sahibiha wa huwal faras ya. Dan dia telah menjelaskan sifat pelakunya. Nah, sifat pelaku dari apa namanya? Dari keadaan musrojan itu. Nah, siapa pelaku yang punya keadaan musrojan yaitu faras. Tentu pada waktu apa? Rukubihi gitu. Pada waktu rukub Ustaz, pengendara. Kenapa? mm, oh ya, nah. Berarti yang dijelaskan rukuk ya, Ustaz Afwan. Ya, Iya, Ustaz. pada waktu rukubnya dia. Nah, ya. Rukubnya siapa pada waktu rukubnya siapa? Eh, Ana. Al-Faros. Pada Oh, waktu rukubnya Ana. Iya, nah ya. Apa kembali kepada faras? nama Al-Faros ya, Ustaz. Kan Ya, Al-Musrajan kembali berkelompok. kepada faras ya. Nah, gitu. Lanjut berikutnya. Walakitu Abdallahi rakiban. Nah, ya. Wa ma asbaha dzalik. Kita lihat di sini. Lakitu Abdullahi, saya bertemu Abdullah rakiban. Dalam keadaan berkendara. Adalah catatan nomor 4. Nah. Al-i'rabu lakitu fi'lun madin wa fa'ilun ya kan? Wa abda maf'ulun bihi mansubun. Wa abda mudhaf. Wa lafzul jalalati Allah itu mudhafun ilaihi majrur. Nah, ya. Warakiban itu halun mansubun dia hal yang dinasab wa qad bayyana sifat sahibiha dan dia telah menjelaskan sifat dari pelakunya wa huwal fa'il awil maf'ul ya wa huwal fa'ilu awil maf'ulu. Nah, ya ala sabilil ihtimal. Nah, ini ada dua kemungkinan ya kan? Ada dua apa? Ada dua kemungkinan. Hal di situ dia bisa menjelaskan keadaan si fa'il berarti domir ana ya kan dalam fi'il laki itu
atau dia bisa juga menjelaskan si maf'ulnya, yaitu Abdullah ala sabil ihtimal. Itu ya terjadi pada waktu apa? Bertemu keduanya, nam ya. Bertemu pelakunya, nam. Kemudian di sini lihat syarat dari hal adalah nakirah, catatan yang kelima. Ai kama ra'aita fil amsilati al-mutaqaddimati, sebagaimana kamu telah melihat dalam contoh-contoh yang telah lewat tadi, dari mulai ja'a Zaidun rakiban, rakiban hal dia nakirah, rakibtu al-farasa musrojan, musrojan dia nakirah, kemudian laki itu Abdullahi rakiban, rakiban pun juga nakirah. Dan satu lagi kalau kita amati sahibul halnya dia nakirah atau ma'rifat? Sahibul hal. Ma'rifah. Sahibul hal itu ma'rifat, dan ini umumnya menjadi syarat juga dalam perkara hal, maka sahibul halnya itu apa? Ma'ri, ma'rifat. Nah, ya. Walaupun boleh saja sahibul hal itu nakirah, tapi itu nanti ada pembahasan lanjutan di sana. Karena kalau ada musawik yang membolehkan, musawik itu adalah hal-hal yang membolehkan sesuatu keluar dari hukum asal. Maka itu sah-sah saja nanti sahibul hal itu naki nakirah juga. Tapi intinya dalam hukum asal sahibul hal itu harus ma'rifat, nam ya. Kemudian berikutnya Al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Ya. Dan tidaklah hal itu datang dalam kalimat kecuali apa? Setelah sempurnanya kalam. Kapan kalam itu dikatakan sempurna? Kalau sudah membentuk ya kalam. Kalau sudah membentuk kalam. Masih ingat syarat-syarat kalam kemarin ya kan? Nah, di antaranya di situ ada apa? Ada murokab sama mufid. Murokab dia harus tersusun dari dua kata. Dan dua kata yang tersusun di sana pun juga tidak sembarang kata. Dia harus apa? Memberikan faidah. Berarti apa? Kalau nggak mubtada khobar ya fi'il fa'il. Barulah di situ kalam sempurna. Nah, ya. Kita lihat catatan nomor satu. Al-muradu bitamamil kalam. Nah, yang dimaksud dengan kalam itu adalah apa? Ayak khuda al-fi'lu, di mana fi'il itu bisa mengambil apa? Fa'ilahu. Ayak khuda al-fi'lu fa'ilahu. Nah, ya. Di mana fi'il bisa mengambil fa'il. Berarti kan jumlah fi'liyah gitu. Tersusun dari fi'il dan fa'il. Kemudian wal mubtada'u khobaro khobarohu, dan mubtada bisa mengambil khobarnya. Ini kan jumlah ismiyah, kalimat yang tersusun dari mubtada khobar. Nah, fal awalu untuk fiil yang mengambil fa'ilnya alias jumlah fi'liyah itu seperti sholat Zaidun. Zaid itu apa? Sholat. Nah, ini kan sudah sempurna kalamnya. Kita ingin jelaskan keadaan apa? Sholatnya Zaid. Ya, kita ingin menjelaskan keadaan sholatnya apa? Zaid, atau menjelaskan Zaid yang sholat itu bagaimana? Menjelaskan Zaid, taib ya. Nah, kita taruh halah khasyian. Zaid sholat dalam keadaan khusyuk. Gitu ya. Nah, dan contoh musannif yang lain. Ya. Dan ya, contoh musannif yang lain. Wasani, contohnya di sini ada Zaidun qaimun musri'an. Apa artinya? Zaid Jadi berdiri dalam keadaan apa? terburu-buru atau tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Cepat. Tergesa-gesa. Ya. Nah, siapa yang tergesa-gesa? Qaim atau Zaid? Zaid. Zaid ya. Nah, kemudian syarat berikutnya, wala yakunu sahibuha ila ma'rifatan, dan tidaklah hal itu menjadi hal ya kecuali nanti sahibnya ma'rifat, atau tidaklah sahibul hal itu menjadi sahibul hal kecuali sahibul halnya harus ma'rifat. Nah, ya. Ini hukum asal tentunya. Kama ra'aita fi jami'il amthilati al-mutaqaddimati, sebagaimana engkau telah melihat pada keseluruhan contoh yang telah lewat, fala yakunu ma'rifatan. Ya, tidaklah sahibul hal itu menjadi apa? Ma'rifat. Kecuali apa? Nah, boleh sahibul hal itu nakirah,
Kalau apa? Idza wajada musawwir. Kalau ada musawwir minal musawwirat. Dari musawwik-musawwik. Tadi kan definisi musawwik sudah saya berikan. Bahwasanya hal-hal yang membolehkan sesuatu itu keluar dari hukum asalnya. Ini beliau malah berikan contoh ya di sini ya. Nah, ayataqaddama al-halu ala sahibihi. Mislu ayataqaddama al-halu ala sahibihi. Di mana hal mendahulukan, di mana hal itu mendahului atas sahibul halnya. Nah, ya, kakaulika seperti ucapanmu, jaa dohikan rajulun. Jaa dohikan rajulun. Nah, maka dohikan di sini irabnya apa? Hal. Rajulun apa? Eh, Sahibul sahibul hal. Pak, Oh, Pak, sahibul hal. Ustaz. Ya, rajulun sahibul hal. Di sini sahibul halnya rajulun. Dia dalam keadaan apa di sini? Dalam bentuknya apa? Maksud. Naki, Pak, Maksud. Nakir. nakirah. Dan ini salah satu Hmm. alasan atau salah satu musawwik. Ya, nah, salah satu apa? Salah satu musawwik. Ayat taqaddamal halu ala sahibihi. Wa mithlu pun juga sama. Nah, ya. Ketika dia disifati. Nah, ya, dengan nakirah. Kakaulika seperti ucapanmu ja'a rajulun tawilun. Nah, ya. Dohikan. Mana sahibul halnya? Rojulun. Ulun. Rajulun ya. Nah, dia disifati dengan apa? Tawi. Nakirah. Apa? Tawilun. Tawil ya, tawil nakirah. Nah, maka rajul harus menyesuaikan. Kan dia man'ut begitu. Dohikan. Maka boleh demikian. Dan ini ada dua musawwik yang diberikan oleh penta'alik di sini. Baik. Nah, ini contoh yang tadi saya katakan bahwasanya apa? Sahibul hal itu dia terkadang berkedudukan sebagai fa'il, maf'ul bi itu sudah ya. Nah, ada yang naibul fa'il, ada yang mubtada, maf'ul fi juga bisa. Namanya mudhof ilaih pun juga ada. Ini contohnya. Atau bahkan menjelaskan kedua-duanya. Menjelaskan apa? Kedua-duanya. Nih, fahaso at-tabibu khalidan jalisaini. Nah, jalisaini ini dia menjadi apa? Hal. Kalau ini bukan ala sabilil ihtimal ya. Beda pada contoh musannif tadi. Beda pada contoh musannif tadi. Nah, di mana musannif yakni al-Imam Najurun mencontohkan laki itu Abdullahi Rakiban. Rakiban datang dalam keadaan mufrad. Berarti ini nggak bisa kita katakan apa? Keadaan kedua-duanya yang sedang berkendara. Sampai sini bisa difahami? Karena saya pernah mendengar, oh ini hal untuk kedua-duanya. Hal untuk Ana di laki itu dan hal untuk Abdullahi. Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak? Ustaz, Anda Ya. pernah mendapati contoh itu, Ustaz? Anda pernah mendapati, makanya tadi pengen bertanya, tapi alhamdulillah Ustaz mau menjelaskan. Dulu Anda dapat contohnya seperti ini, Ustaz. Jadi laki itu Abdullahi Rakibaini. Nah, Rokibain. Kalau Rokibain kan Nah, jelas bentuknya musanna. Berarti di situ nah, menjelaskan keadaan dua orang. nah, Nah, Ustaz. bisa nantinya itu bukan ala sabilil ihtimal lagi, itu sudah Oh, pasti, udah oh, pasti. Dia menjelaskan fa'il sama menjelaskan makanya. maf'ulnya. Oh, nah, 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 Tapi kalau Ustaz. rokiban yang datang dalam bentuk mufrad seperti ini, maka dijelaskan oleh pentaklik tadi ya kan, Nah, ala sabilil ihtimal. Nih, ala sabilil ya. ihtimal. Jadi yang berkenaan. Kemungkinan. Kalau kemungkinan itu kan nggak bisa kedua-duanya, salah satu di antara keduanya. Ini aja diberikan takhir pilihan nih. Wahwa al-fa'il au maf'ul. Dari sini aja kita udah tahu. Nah,
Kalau misalkan bisa menjelaskan kedua-duanya, pentaklik pasti sudah mengatakan dengan wawul atau. Wow. Di sini dengan au, berarti kita harus memilih salah satu, gitu. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Nah, Ustaz. Tamam, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini contohnya nih, hal untuk menjelaskan dua, ya, dua pelaku gitulah. Kita katakan dua pelaku, dua sahib, nah ya. Nah, nih, Tobib dan Khalid sahibnya nih. Nah, berarti sama-sama lagi duduk. Tuh. Kemudian menjelaskan naibul fa'il. Bisa nggak? Bisa nih contohnya. Yushrabul ma'u sakhinan. Sakhinan di sini menjadi apa? Hal, Hal ya, menjelaskan alma, keadaan air. Air itu diminum dalam keadaan apa? panas, Sakhinan. Sakhinan artinya apa sih? panas, hangat. Panas, ya, dalam keadaan panas. Gitu. Nah, kemudian hal menjelaskan mudhof ilaih. Tamata'tu bijamalil hadiqati wasi'atan. Apa kira-kira yang luas? Al-hadiqah. Al-hadiqah. Apa artinya tamata'tu? Saya sedang menikmati atau Menikmati keindahan taman yang dalam luas. keadaan yang Luas. luas. Nah, ya, gitu. Padahal dijadikan naat saja bisa kan? Inilah keluasan bahasa Arab, teman-teman ya. Dijadikan naat saja bisa, ya. Nanti bijamalil hadiqati al-wasi'ati itu jadi naat gitu. Tapi enggak, agar variasi sedikit kalimatnya. Kita jadikan hal. Boleh, boleh. Inilah keluasan bahasa Arab. Dan sangat indah ketika kita melihat variasinya tadi dalam kalimat. Berikutnya, Saro Khalidun. Saro Khalidun al-laila musliman. Nah, musliman dalam keadaan gelap. Ini menjelaskan siapa? Apakah menjelaskan Khalid, fa'il dari Saro? Allah. Enggak Al-Laila. lah. Ya. Dia menjelaskan Laila. Laila sendiri kita udah bahas kemarin. Maf'ulun fih. Maf'ulun fihi zorof dia. Zorof apa? Makan atau zaman? Zaman. Aman. Zaman ya. Nah, sampai sini bisa difahami? Fahimna insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Nah, ini tiga poin ya yang harus diperhatikan dalam pembahasan hal. Hukum asal hal adalah wajib nakiroh. Nah, ya. Kemudian hukum asal sahibul hal wajib ma'rifat. Kemudian ada di mana kondisi sahibul hal itu boleh nakiroh dan kita udah diberitahukan musawik hal-hal yang mengeluarkan sesuatu dari hukum asal. Maksudnya apa? Mengeluarkan sahibul hal dari hukum asalnya ini. Berarti dia boleh nakiroh. Yang pertama apa musawiknya tadi? Harus tahu apa? Hal didahulukan dari sahibul halnya. Iya, hal didahulukan dari sahibnya, maka sahibnya boleh nakirah. Nah, ya. Kemudian yang kedua, musawiknya apa tadi disebutkan oleh Hal, pentaklik? hal diberi sifat. Halnya diberi sifat. Iya. Sahibul Ya. halnya. Sahibul halnya diberi sifat. Nah, sahibul hal dia bersifat nakirah. Ya. Alhamdulillah, selesai. Ya. Ini belum saya lanjutkan irobnya. Insya Allah akan saya satukan catatannya untuk jadi ringkasan syarah ilmiah. Nah, sekarang kita masuk ke tamyiz. Ini harus paket kita bahas ya, karena mirip, tapi ada perbedaan. Nah, perbedaannya saya taruh di akhir pembahasan tamyiz. Min fadlik Ustaz al-ma'adirah. Hmm, Pentaklik ada menjelaskan tentang nahal ketika dalam bentuk bukan nakira Ustaz, di poin yang kelima belum dibaca Ustaz. Oh gitu, Nam ya, betul. Nah, Ustaz. Nah, fa'in ja'at ma'rifah. Nah, kalau dia datang dalam keadaan ma'rifah tuh, wajaba ta'wiluhu bin nakiratin. Wajib mentakwilnya kepada nakirah. Oke. Nah, ini kan lagi menjelaskan apa tadi? Yang kelima. Yakunu Hal ya, naam ya, hal menjelaskan hal. Kalau misalkan hal itu ada ma'rifat, ya. Makanya tadi di catatan saya katakan hukum asal hal itu apa nakiroh. Kalau ada kalimat hukum asal berarti ada keadaan dia keluar dari hukum asal. Nah, salah satu di sini ya, belum terbaca. Naam ya. Kalau hal itu datang dalam keadaan ma'rifat dan ini ada, maka wajib dia nanti ditakwil ke nakiroh. Contoh, Ja'a Zaidun wahdahu.
Baik ya. Wahdahu ma'rifat nggak? Nah, ma'rifat. Iya, ya. Apa penyebab dia ma'rifat nih? Mu'arraf dia bil idhofah. Dia dima'rifatkan dengan idhofah. Disandarkan ila domir nih. Domir hu. Taib ya. Maka wahdahu ini harus ditakwil dia. Yu'awwal bin nakirah. Dia ditakwil ke nakirah. Maka nanti takwilan wahdahu adalah munfaridan. Apa ya? Takwilan takwilan apa? Takwilan wahdahu adalah apa? Munfarid. Munfaridan. Dan Nah, sendiri gitu. Zaid telah datang dalam keadaan seorang seorang diri. Sampai sini bisa difahami? Nah, Ustaz. Insyaallah. Ya. Nah. Nah, kemudian kita harus tahu buat apa sih datengin hal dalam kalimat. Nah, selain menjelaskan keadaan pelaku yang masih sangat samar ya. Nah, selain menjelaskan pelaku yang masih samar, nah ini saya tuliskan di sini. Fungsi atau tujuan hal adalah untuk apa? Memperjelas dan menegaskan. Itu ya, teman-teman. Nah, ini ada di surah Yunus ayat 99, walau syaa rabbuka dan seterusnya kulluhum jami'an. Lafal jami'an di sini bukanlah lafal taukid, gitu ya. Karena dia datang dalam bentuk nakirah dan dinasab. Begitupun juga contoh sebelumnya yang saya tuliskan ja'at tullabu kulluhum jami'an. Nah, ini jami'an ini untuk memperjelas dan bahkan menegaskan, memberikan taukid. Padahal udah ada taukid sebelumnya. Kulluhum. Sampai sini bisa paham ya teman-teman? Nah, Nah, perkara seperti ini harus kita ketahui nantinya sebelum masuk dan beranjak ke ilmu balaghah. Nah, di ilmu ma'ani ini penting sekali bekal yang kayak gini. Baik, kita langsung untuk menghemat waktu lihat tamyiz. Keburu nggak waktunya? Insya Allah keburu ya. Nah, babu tamyiz. At-tamyizu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama minaz zawad. Ya, nah di sini tamyiz. Sama ya definisinya kalau kita baca dengan definisi hal. Tamyiz adalah isim yang dinasab dan dia juga sama-sama mufassir menjelaskan terkait sesuatu yang masih samar. In bahama udah kita bahas, ini tidak terlalu dikenal di kalangan orang Arab ya, ungkapan ini. Maka petalik tadi memberikan solusi, istilahnya apa? Atau ungkapannya apa? tabahama. Istabhama, taib ya. Nah, namun pada bab tamyiz kesamarannya itu dari zat, bukan dari hayat. Ini bedanya. Satu bedanya, begitu. Kita lihat catatan nomor 3 di sini. At-tamyiz lughatan faslu syai' an ghairihi. Pemisah sesuatu dari selainnya. Faslu syai' an ghairihi. Pemisah sesuatu dari selainnya. Ingat-ingat, at-tamyiz secara bahasa lughatan faslu syai' an ghairihi. Secara istilah tentu sebagaimana yang disebutkan oleh apa? Musannif. Nah, ya. Kemudian dia terbagi nanti kepada dua. Yang qasimu ila kismain. Ya. Tamyiz terbagi kepada dua pembagian. Al-awwalu yang pertama adalah tamyizuz zati. Tamyiz apa? Tamyiz zat. Wa yuqalu lahu dan tamyiz zat ini juga bisa disapa dengan sebutan tamyiz mufrad, tamyizul mufrad. Dan yang kedua, pembagian tamyiz yang kedua adalah tamyizun nisbah. Tamyiz nisbah. Wa yuqalu lahu tamyizul jumlah. Nah, yang kedua ini adalah tamyiz jumlah dan tamyiz jumlah ini juga bisa disapa atau bisa diungkapkan dengan ungkapan tamyiz, tamyiz jumlah, tamyiz nisbah, tamyiz jumlah itu sama aja. Apa sih tamyiz zat itu? Nah, amma tamyiz zat, adapun tamyiz zat, fahuwa alladhi yarfa'u al-ibhama al-hasil. Nah, yang dia mengangkat apa? Mengangkat kesamaran. Nah, ya, mengangkat apa? Kesamaran, ketidakjelasan yang ada pada zat tersebut. Ya, nah, yang ada pada zat tersebut. Baik. Berarti ya bisa kelihatan. Ya. Wa yakunu dan tamyiz zat ini dia ba'dal a'dad. Ba'dal a'dad berarti ada setelah hitungan. Nah, ya.
Kemudian wa ghairiha, dan selain hitungan. Kakaulika contohnya ishtara itu ishrina. Mana adatnya? Ishrina. Adatnya adalah ishrin. Ishrin ini kan artinya 20. Saya membeli 20. Taib. Masih samar nggak? 20 apa yang kamu beli? Ternyata gulaman. Nah, gulaman itu datang sebagai tamyiz. Paham sampai sini ya? Nah, Ustaz. Ini yang dikatakan faslu syai'an ghairihi. Pemisah sesuatu dari yang lainnya. Nah, pemisah dari apa namanya? Ketidakjelasan agar tidak terjadi multitafsir. Maka didatangkanlah untuk menjelaskan zat sebelumnya. Ishrin. Hitungan 20 ini apa maksudnya? Oh, gulaman. Nah, ya. Fa ishrina itu adalah zat yang mubhamah. Nah, ya. Yang masih samar. Wa wajhul ibhami, dan sisi ketidaksamarannya fiha, pada apa namanya? Zat tadi itu, annaha adadun solihun likulli ma'dudin. Nah kan, bahwasanya adat itu kan bisa bisa untuk apa? Setiap yang dihitung. Nah, paham nggak sampai sini ya? Jadi isrin itu, adat itu dia tidak jelas. Mubahamah begitu, sama. Sisi ketidakjelasannya atau sisi kesamarannya itu kan karena angka itu solihun likulli ma'dud. Cocok bisa untuk seluruh yang dihitung, dan yang dihitung itu kan nggak cuman bulan begitu. Ada banyak benda-benda yang bisa apa dihitung. Bisa jadi ma'dud untuk adat. Betul ya. Nah, falam maji abit tamyiz. Nah, tatkala didatangkan dengan tamyiz, maka jadilah kalimat ishtara itu ishrina gulaman, ada tamyiznya di sana yaitu berupa gulam, fahuwa gulaman. Nah, irtafa'a dzalikal ibhamu. Terangkatlah kesamaran tersebut, ya. Ketidakjelasan tadi itu hilang. Ini yang dimaksud dengan apa? Tamyiz zat. Ini yang dimaksud dengan tamyiz zat. Berikutnya tamyiz nisbah. Tamyiz nisbah. Wa amma tamyizun nisbati, adapun tamyiz nisbah, fahuwa alladhi yarfa'ul ibhama al-hasil fi jumlatin sabiqatin alaih. Nah, tamyiz nisbah itu adalah tamyiz yang mengangkat kesamaran atau ketidakjelasan yang terhasilkan atau ada pada kalimat sebelumnya atas tamyiz tersebut. Kaulika contoh seperti ucapannya. Tasobbaba Zaidun. Tasobbaba Zaidun itu adalah sebuah kalimat. Tasobbaba Zaidun ini adalah sebuah kalimat. Betul kan? Fi'il fa'il tuh. Tasobbaba fi'il, fi'lun madin mabniun al-fathi, Zaidun fa'ilnya. Maka nggak jelas kalimatnya. Apa sih arti dari tasobbaba ya tasobbabu tasobbuban? Bercucur. Tasobbaba ya tasobbabu apa artinya? Ber- Bercucuran. Zaid bercucuran. Apanya yang bercucuran dari Zaid? Nah, kan dalam diri Zaid itu kan ada banyak sesuatu yang sifatnya cair, yang berpotensi bercucuran. Bisa darah, air mata, keringat, ya kan? Nah, maka harus jelas. Oh, ternyata arokon. Arokon di sini jadi tamis. Untuk mengangkat ketidakjelasan dari kalimat tasob babaza Zaidun. Apa artinya arokon? Keri. Keringat. Nah, ya. Fa nisbatu tasob bubi, ya. Ini masdar tasob. Tasob bub itu masdar dari tasob baba, ya tasob babu, tasob buban, tasob bubi. Mau. Jadi mudhof ilaih di kasroh. Tasob bubi. Maka nisbat atau penyandaran, pengucuran gitu ya, ila Zaid kepada Zaid, pihak, nah ya, itu adalah ibhamun, samar atau tidak jelas. Lehtimalin, nah ya, karena bisa terjadi apa? Kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ayyakuna tasabbubu, nah bisa jadi, nah ayyakuna tasabbubu, pengucuran itu terjadi dari apa?
min jihatil, apa bacanya ini? Arok. Aroki, ya. Nah, bisa terjadi dari sisi keringatnya yang bercucuran, au ghairihi, atau apa? Selain dari keringat yang memang berpotensi juga bercucuran dari tubuhnya si Zaid. Kan ada darah, ada dumu air mata, ya kan? Darah, ada dam, damun namanya. Nah, falam maji abit tamis, maka tatkala didatangkan dengan tamis sifat wa huwa araqan, yakni araqan irtafa'a dzalikal ihtimalu, maka terangkatlah kemungkinan-kemungkinan tadi itu. Jadi jelas kalimatnya. Paham sampai di sini, teman-teman? Nah, Ustaz. Insya Insya Allah, Ustaz. Berikutnya kita langsung masuk ke contoh baba Zaidun Arokon. Nah, catatan yang diberikan oleh pentarik jelas ini kaidah pengirokan. Silakan dibaca. Al-i'rabu baba apa? Ta'dzina naqra, Ustaz. Silakan langsung segera. Bismillah. Qala al-mu'allifu hafidhahullah ta'ala. Al-i'rabu tasabbaba fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Wa Zaidun fa'ilun marfu'un. Wa 'araqan tamyizun Tamyizu tamyizu jumlatin. tamyizu jumlatin mubayyinun mubayyinun Betul. li nam li 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 ibhami nisbati tasabbubi ila Baik. Zaidin Nah, mansubun. ثم بس يا ساتر. wa alamat وعلى nasbihi. به الفتحة الظاهرة على آخره. Baik, nah ya. Nah, di sini baba adalah fiil madi yang mabni di atas fathah, la mahallal lahu minal i'rab. Zaidnya tentu menjadi fa'il yang dirofa, fa'il untuk baba, dan arafan tadi tamyiz, ya. Dan tamyiznya itu terkategorikan sebagai tamyiz jumlah. Nah, tamyiz jumlah itu dikatakan juga tamyiz apa tadi namanya? Tamyiz Nisbah. bahasa jumlah. nah, tamyiz nisbah, ya. Dan di mana mubayyinun dibaca mubayyin, dia naat untuk tamyiz, berarti tamyiz yang menjelaskan kepada apa? Kesamaran. Li ibhami nisbati tasabbub. Ya, kesamaran atau ketidakjelasan apa? Penyandaran tasabbub tadi kepada Zaid. Dan tentu tamyiz itu dinasab, ya, mansub dan tanda nasabnya fathah zahirah di atas huruf terakhirnya. Nah, kemudian berikutnya lagi contoh tafaqqa'a Bakrun Syahman. Nah, ini tafaqqa'a ya tafaqqa'u tafaqqu'an. Apa artinya tafaqqa'a ya tafaqqa'u? Berlipat-lipat gitu ya. Nah, Syahman artinya apa Syahman? Lemak, Mak- ya. Kemudian berikutnya contoh kalimat Toba Muhammadun. Nah, Muhammad itu baik. Toba ini fi'il. Muhammad itu baik. Apanya baik? Gitu. Atau siapanya yang baik? Ah, nafsan jiwanya. Kita lihat contoh irobnya. Al-i'rabuhuma, i'rab kedua kalimat tersebut, ya. Nah, ala nahwil ladzi qablahuma, ya. Di atas contoh ya sebelumnya. Nanti kalian i'rab sendiri saja tuh. Berikutnya. Nah, ini untuk tamyiz apa? Tamyiz zat atau tamyiz mufrad nih. Ishtaraitu isyrina gulaman. Kita lihat catatan nomor 2 untuk i'rabnya bagaimana. Silakan dibaca al-i'rabu. Masih Anda boleh baca Ustaz? Boleh, Atau silakan. Nah. نعم. بسم الله الإعراب اشتريت فعل ماض وفاعل وعشرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وغلاما تمييز مفرد مبين للإبهام الذي في ذات عشرين منصوب Tamyizun mufradun atau tamyizu مفرد. mufradin? يا فنسد. تمييز مفرد. تمييز مفرد. Nah, ya, nih, نعم. tamyizul mufrad. نعم مبين للإبهام الذي في ذات عشرين منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره. Berikutnya kita lihat wa malaktu tis'ina na'jatan. Nah, malaktu artinya saya memiliki tis'ina 90 na'jatan. Ma makna na'jah? Domba betina. Domba, ya, domba betina. Dan aku memiliki 90 domba betina. Kita lihat di i'rabnya, catatan nomor 3. Al-i'rabu i'rabuhu ala nahwi alladhi qablahu. Nah, ya.
Kita lihat lagi contoh Zaidun akramu minka aban. Nah, Zaid itu lebih mulia darimu. Apanya yang lebih mulia? Oh, bapaknya ternyata aban. Oke, lihat aban di situ jadi tamis. Nah, ya. Catatan nomor 4. Lihat al-i'rabu silakan dibaca i'rabnya. Zaidun. Oke, saya saja kalau begitu Zaidun mubtadaun marfuun bil ibtida. Kemudian akramu khobarun marfuun wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih wa min harfu jarin wal kafu dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli jarin wal jar wal majrur muta'alliqan bi akramu. Nah, ya. Wa aban tamyizu jumlatin mubayyinun li ibhami nisbatil akramiyah ila zaidin. Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Aban di sini dia hitungannya atau kategorinya masuk ke tamyiz jumlah, ya, tamyiz nisbah, mubayyin li ibhami nisbatil akramiyah. Nah, dia menjelaskan apa? Ketidakjelasan penyandaran apa? Akramiyah, kemuliaan kepada Zaid. Baik. Nah, ini terusan i'rabnya ya, mansubun ya dinasab dan tanda nasabnya fathah zahirah. Berikutnya, lihat di sini ada contoh lagi wa ajmalu minka wajahan. I'rabnya sama ya. Al-i'rabu i'rabuhu ala nahwi alladhi qablahu. Berikutnya kita masuk ke syarat dari tamyiz. Wala yakunu ila nakiratan. Dan dia tidaklah menjadi tamyiz kecuali nakirah. Berarti tamyiz itu nakirah. Nah, ya, kama ra'aitum jami'an fil amsilati al-mutaqaddimah. Sahih? Nah, ya. Bagaimana teman-teman kalian semua itu melihat tadi tamyiz dalam contoh-contoh yang telah lewat semuanya datang dalam bentuk nakirah. Wala yakunu ila ba'da tamamil kalam. Dan tidaklah tamyiz itu datang dalam kalimat ila ba'da tamamil kalam. Kecuali kalam itu sudah sempurna. Catatan nomor 6 dan 7 kita lihat langsung di sini. Ai kama fi jami'il amsilati al-mutaqaddimati, yaitu sebagaimana pada seluruh contoh yang telah lewat, ya kan? Nah, tamyiznya nakirah. Fala yakunu ma'rifah abadan. Nah, ya. Fala yakunu ma'rifatan abadan. Dan tidaklah tamyiz itu apa? Menjadi ma'rifat selama-lamanya. Wa amma qaulu syair, dan adapun perkataan syair. Ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadatta wa tibta an nafsa ya qaisu an amri fa'al fin nafsa, maka al pada nafas. Mana lafal nafas nih, ya, wa tibta an nafsa itu laisat ma'rifah wa innama hiya zaidatun li darurati syi'ri. Dia adalah tambahan karena darurat syair. Nah, ini ilmu tentang arut. Fala hajata fihi, maka nggak ada kebutuhan padanya. Berikutnya, ba'da tamamil kalam, kalam itu dikatakan sempurna ketika apa? Ba'da an ya'khudha al-fi'lu fa'ilahu, tentu setelah fi'il itu mengambil fa'il, wal mubtada'u khobarahu, dan setelah mubtada mengambil khobarnya. Kama fi jami'il amsilati al-mutaqaddimati. Sebagaimana pada seluruh contoh yang telah lewat. Wa nahwu, nah, dan ada pun contoh. Hadza ratlun zaintan. Kemudian zaidun mutasab bibun arokon. Mutasab bibun ya, betul ya. Paham, Ustaz. Ini di bawah tasdid kasrohnya, di bawah Nah, tasdid ya. Nah, garisnya di bawah tasdid berarti itu kasroh. Nah, ini ba'da tamamil kalam. Ini kalamnya sempurna semua. Ya, ini untuk jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kalau tadi kan yang dicontohkan jumlah fi'liyah. Ada mubtada, nah ratulun khobar. Zaidun mutasabbibun, Zaid mubtada, mutasabbib itu khobar. Bisa nggak kita lanjut bahas ini? Udah pas waktunya nih.
Nah, ya. Jadi kalau kita ingin bagi tadi ya tamyiz zat atau mufrad, kemudian tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah. Nah, ya. Tamyiz mufrad itu nanti dia bisa terletak setelah ada atau bisa terletak setelah ukuran. Ya, terletak setelah ukuran berupa ukuran timbangan seperti ritlan, ritel, nah ya, atau ya eh, jarak. Nah, kemudian untuk nisbat jumlah nanti itu ada muhawwal, ada ghairu muhawwalin. Nah, apa itu muhawwal? Kita lihat di sini. Nah, ya, tamyiz nisbat. Muhawwal itu adalah perpindahan. Jadi tamyiz tamyiz nisbat atau jumlah itu merupakan tamyiz yang dipindahkan begitu. Nah, ya, bisa jadi asalnya mubtada kemudian dipindahkan menjadi tamyiz atau bisa jadi asalnya fa'il subjek dipindahkan menjadi apa? Tamyiz. Kemudian bisa jadi asalnya maf'ul bih objek kemudian ya dipindahkan menjadi tamyiz. Ini contoh lihat baik-baik kalimatnya. Khalidun ajmalu min Hamidin. Khalid lebih bagus dari Hamid. Apanya? Wajahan. Nah, takdir kalimatnya apa? Wajahu Khalidin ajmalu min wajahi Hamidin. Maka wajahu di sini kan asalnya mubtada, kemudian dipindahkan. Nah, dipindahkan menjadi tamyiz. Mungkin ya karena ingin bermaksud untuk ya membuat kejutan. Salah satu tamyiz itu kan begitu. Wah, Khalid lebih ganteng dan lebih indah. Afwan ya, lebih indah dari Hamid. Apa nih? Oh, wajahnya. Nah, ya. Kemudian perpindahan dari fa'il hasuna Khalidun. Khalid baik. Apanya? Khuluqan, akhlaknya. Khuluq itu bentuk mufrad dari akhlakun ya teman-teman. Nah, akhlak itu jamak. Makanya kan seringkali kalau disifati dia dengan karimah. Karena akhlak itu jamak tidak berakal. Nah, jadi takdirnya seperti ini. Hasuna khuluqu Khalidin gitu. Akhlak Khalid, baiknya akhlak Khalidnya. Akhlak Khalid itu baik gitu ya. Kemudian contoh perpindahan dari maf'ul bih. Nah, ya. Gharastu al-hadiqata. Apa artinya gharastu al-hadiqata? Menyiram. Nah, ya. Menyiram taman. Menanam, Ustaz. Afwan, menanam ya. Ustaz. Gharastu ya menanam. Saya menanam Pohon. taman ya. Saya menanam taman. Nah, Pohonnya. Maksudnya pohon yang ada ditanam begitu. Jadi asalnya adalah gharastu syajarul hadiqah. Saya menanam pohon yang iya, ada di taman begitu maksudnya. Pohonnya taman namanya syajarul hadiqah. Nah, ini yang termasuk apa? Tamyiz nisbah yang muhaw pohon. muhawwal ya. Nah, ini itu. Muhawwal anil fa'il, muhawwal anil maf'ul, muhawwal anil mubtada. Untuk yang ghairu muhawwal, ini belum saya tuliskan ya. Nah, baik. Walaupun mirip juga dengan muhawwal sebetulnya. Nah, kemudian juga kita langsung lihat dan tutup kesimpulan antara tamis dan hal. Tamis dan hal ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Apa kesamaan tamis dan hal? Hal dan tamis sama-sama isim jelas. Kemudian nakirah kan betul. Fadlah iya, karena dia masuk ke dalam kategori isim yang dinasab. Karena isim yang dinasab itu semuanya fadlah. Nah, ya. Fadlah itu artinya apa sih? Pelengkap. Pelengkap ya. Jadi kalau nggak ada isim yang dinasab dalam kalimat, sebetulnya sudah bisa dikatakan kalam dengan mencukupkan apa dari isim-isim yang kedudukannya rofa. Karena isim-isim yang i'rabnya rofa, setiap kedudukan isim yang berirob rofa itu dia menjadi apa? Umdah, pokok kalimat namanya. Nah, kemudian lihat di sini ada contoh zahaba hafidun ilal madrasati masyian dan ishtara itu salasina kitaban. Untuk kalimat pertama ada lafal masyian itu adalah hal. Sama-sama nakirah ya, nasab ya. Nah,
kemudian datang setelah sempurnanya kalam sebelumnya. Dan jelas dia fadlah. Sama seperti kitaban yang di sana menjadi tamyiz, terletak setelah adat salasina. Nah, kemudian apa sih perkara yang membedakan hal dengan tamyiz? Yaitu sigat atau bentuk. Ya. Kalau misalkan dia itu adalah isim jamid seperti kitab rojul, maka dia adalah tamyiz. Ya, tamyiz. Nanti teman-teman perhatikan contoh-contoh yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, baik saat menjelaskan hal maupun menjelaskan tamyiz. Lihat contohnya di sana. Nah, ya, tamyiz. Apakah dia termasuk isim jamid atau isim mushtaq? Nah, apa sih isim jamid itu? Yang memang dia datang dalam bentuk seperti itu, bukan terhasilkan dari apa? Derivasi kata atau pecahan kata, atau bukan terhasilkan dari tasrif istilahi begitulah. Nah, kalau dia berupa isim mustaq, nah itu adalah hal. Masyian. Masyian kan dibentuk dari kata asalnya apa? Masya yamshi. Kata kerja berjalan. Kemudian perbedaan lainnya antara tamis dan hal itu adalah tamis berbentuk mufrad dan hal itu bisa berbentuk apa? Bisa Mufrad. berbentuk mufrad, bisa berbentuk jumlah, bisa berbentuk simbol jumlah sebagaimana pembagian atau jenis-jenis hal. Paham sampai sini teman-teman semua? Nah, Jadi nggak ada Insyaallah. nanti kalimat wal jumlatu fi'liyatu min fi'lin wa fa'ilin fi mahalin nasbin tamyizun, nggak ada. Gitu ya. Nah, taib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Wafikum barakallah.